فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 54 dari Muqaddimah Tawdihil Ahkam. Qal al-qawaidul kulliyatul khamsul kubra. Ketentuan universal menyeluruh yang 5 itu yang paling besar, yang mencakupi sekian banyak ketentuan-ketentuan percabangan. Taqaddama lana annal qawaidal fiqhiyah, telah berlalu dari pembahasan kita bahwasanya qawaid fiqhiyah laisat ala darajatin wahidatin minal umum. Dia tidaklah di atas satu level dari sisi keumumannya. Iya, ada yang sangat umum, ada yang keumumannya sedikit lebih sempit istilahnya ya. Ruang lingkupnya lebih sempit. Fahunaka qawaidu kubra. Di sana ada kaidah yang paling besar, 5 kaidah terbesar. Wahunaka qawaidu ukhar. Ada juga kaidah-kaidah yang lain aqallu minha syumulan, yang lebih kecil ruang lingkupnya, lil furu', cakupannya terhadap kaidah-kaidah yang bersifat percabangan. Baik. Wa hadza bayanun lil kubra. Berikut ini adalah penjelasan untuk qawaid yang terbesar. Wal isyaratu ila ba'di ma'aniha, dan isyarat kepada sebahagian makna-maknanya. Tayyib, al-qaidatul ula, seperti ini tak perlu dihafal, tapi kalau sering dibaca insya Allah kita paham dan teringat insya Allah. Tayyib. Kaidah pertama minal qawaidil kubra al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu sesuai dengan tujuan-tujuannya, matlamatnya. Tayyib. Misalkan dia tidur semata-mata untuk istirahat, ya sudah, ini mubah. Tapi kalau dia tidur agar nanti mampu qiyamul lail dengan baik, ibadah dengan baik, jadi nilai ibadah. Jadi tergantung niatnya memang. Wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya. Baik. Makanya dengan sebab niat boleh jadi amalan jadi besar atau sebaliknya, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dari Ibnul Mubarak itu ya, ruba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyyah wa ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ada amalan yang besar, ada amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat, ada amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Ada yang bahkan harusnya berpahala tapi karena niatnya keliru, malah berbalik menjadi dosa misalkan. Baik. Amalan besar contohnya apa? Dakwah. Tapi tahu-tahu ada yang niatnya memang sekedar untuk cari istri atau niatnya untuk mendapatkan duit banyak dari masyarakat, malah dosa. Harusnya mencari akhirat, bukan mencari urusan duniawi. Seperti hijrah, termasuk amalan yang paling besar. Kalau niatnya kepada Allah dan Rasulnya, ya mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya untuk dunia, ya berarti sesuai niatnya. Kembali ke maksud dia. Wa ma'nal qaidah lughatan, makna kaidah secara bahasa al-umur, yaitu urusan-urusan. Jam'u amr. Wa huwa al-hal, yaitu keadaan. Sepertinya bukan begitu cara itunya ya. Terlalu ringkas beliau. Makna kaidah, makna kaidah ini adalah harusnya gitu, bukan kaidah itu artinya apa? Udah lewat kalau kaidah artinya apa. Makna dari kaidah pertama secara bahasa al-umur jam'u amr. Nah, itu baru difahami. Umur yaitu apa? Al-umur bimaqasidiha. Umur jamak dari amr, yaitu sya'an. Bukan amr awamir itu perintah, tapi sya'an urusan. Wa huwal hal, yaitu keadaan. Wal maqasid jam'u maqsad, tujuan, matlamat. Wa maknahu, makna dari maksud adalah al-iradah wal azm, keinginan dan tekad, itulah maksud. Qasada. Baik. Wal makna berarti makna dari kaidah ini al-umur bimaqasidiha anna a'malal mukallaf, bahwasanya amalan
orang yang terbebani syariat, wa tasarrufatihi. Ya ini mansub kan ya, berarti harus pakai kasrah. Dan perbuatan dia tasarruf, yaitu perbuatan, perlakuan, takhtalifu nataijuha, hasil di sisi Allah tentunya akan berlainan biikhtilafi maqsudis syakhs, dengan perbezaan dari tujuan dari orang itu, wa ghayatih, dan apa yang menjadi matlamat dia. Ghayah yaitu tujuan. Iya, maunya apa, yang diinginkan apa. Famanil taqata luqatah, misalkan fa-nya fa tafsiriyah wa tafsiliyah. Contohnya, barang siapa mengambil barang temuan, ya menemu apa di tepi jalan, yaqsudu akhdhaha li nafsi, dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri, kana ghasiban, berarti dia dihukumi ghasib, yaitu perampas, orang yang merampas harta tanpa hak. Kecuali kalau sekitar barang yang tafih, yang sangat murah, yang biasanya kalaupun hilang orang tak akan mencari. Contohnya apa mungkin ya? Mungkin duit 5 sen mungkin ya. Di berbagai tempat rata-rata 5 sen hilang, insya Allah orang sudahlah 5 sen aja, bukan 5.000. Biasanya kalau sekitar 5 sen, Nabi sudah mengatakan laka auli akhika auli dhi'ib. Boleh untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala, untuk kambing itu. Baik. Jelas kalau kambing mahal harus diumumkan, tetapi yang 5 sen jelas terlalu murah, boleh langsung diambil, tak masalah. Apa Syekh, kalau ya, barang yang tak dicari ini macam bukan 5 sen tapi 10 ringgit, kadang-kadang orang tak cari kalau terjumpa. Nah, itu kata para ulama kembalinya ke wilayah situ, kira-kira di daerah situ bagaimana. Mungkin kalau di KL mungkin nggak dicari kok ya, nggak tahu. Nah, kalau di sini bagi pelajar 10 ringgit hilang nangis juga itu. Lumayan. Tergantung di mana. Kalau di pondok yang miskin-miskin mungkin 10 ringgit nilainya besar. Tapi kalau mungkin di university yang kaya-kaya mungkin 10 ringgit nggak dianggap. Lihat lingkungan. Nah, dengan itu hukum kembali ke hurufnya. Apa? Lihat lingkungan, kira-kira masyarakat di sini bagaimana. Ini ijtihad, yang menemukan ini diizinkan berijtihad. Wa manil taqataha, barang siapa menemukannya, lihifdhiha, niatnya adalah untuk menjaganya, wa ta'rifiha, mengumumkannya, wa raddiha li sahibiha, mengembalikan kepada pemiliknya, mata dhahar, kapan saja ketahuan, karena aminan, berarti dia orang yang terpercaya, ya, membantu muslimin, membantu memelihara harta muslimin atau mungkin harta kafir dhimmi. Wa kama annal fi'la yatakayyafu hukmuh, sebagaimana perbuatan itu hukumnya akan berkesesuaian, takayyafa, yaitu menyesuaikan diri fi ahkami dunia, di dalam hukum dunia. Sama-sama nampak wudhu, tapi yang satu wudhu untuk sholat, yang lain wudhu untuk baca Quran. Nah, jelas nilainya lain-lain. Tetapi itu nilainya ya, masalah sahnya sah. Ada nilai ibadah, cuma ya lain-lain. Atau yang lain pura-pura wudhu sekedar untuk, ya tak tahu mungkin apa, mengawasi, oh masjid jadi kunci belum, oh kira-kira tabung infak tertinggal tak, oh, itu jelas lain niatnya. Oh, ya, binaan ala qasdi fa'ilih, dibina di atas tujuan, maksud dari pelakunya. Fakadzalika yatarattabu alaihi min jazail akhirah. Nah, demikian pula akan dihasilkan untuknya, yatarattab, dihasilkan untuk dia pahala akhirat, bisawabi wal iqab, dengan pahala ataukah hukuman hasaba qasdi, sesuai dengan maksud dia. Ada yang jihad untuk meninggikan kalimatullah, ada yang jihad riyaan, ya jelas lain-lain hasilnya. Walaupun dohirnya nampak sama. Kemudian wahadhil qaidah, kaidah ini ala wijazatiha, walaupun dia ringkas, ya pendek aja ya, al umur bima qasitiha. Zatu maknan amin, memiliki makna yang umum. Yashmalu kullama yasduru anil insan, mencakupi segala perkara yang muncul dari manusia, min qaulin au fi'il, berupa ucapan atau perbuatan.
Baik, kemudian al-qaidatus tsaniyah, kaidah kedua yang terbesar minal qawaidil kubra, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hiya nasun min hadis, ini adalah nas, yaitu lafaz dari hadis akhrajahul Hakim wal Baihaqi wa Daruqutni an Ubadah bin Samit. Ya, datang dari sejumlah sahabat, datang juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat saling menguatkan. Makna al-qaidah, makna kaidah kedua ini apa? Ad-darar, yaitu ilhaqu mafsadatin bil ghair. Nah, ini memang khilafnya panjang. Hatta di dalam Jami' Ulum wal Hikam, apa sih bedanya darar dengan dirar? Kalau di sini Syekh mengatakan hatta darar pun membahayakan orang lain. Memang khilafnya banyak. Cuma ana di salah satu buku ana pilihkan mana yang paling mudah dipahami. Baik. Kalau beliau memilih di sini darar adalah ilhaqu mafsadatin bil ghair, menimpakan kerusakan pada pihak lain. Wa amad dirar fal mujazatu bil muqabalah, pembalasan. Mujazah pembalasan, muqabalah juga pembalasan. Susah juga kita untuk menggambarkannya. Apakah tidak boleh membalas? Tentunya boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan, pahalanya ditanggung Allah. Jelas bukan ini kan yang dimaksud. Makanya kalau sekitar mujazah bil muqabalah, apa masalahnya? Kecuali mujazah yang berlebihan, nah itu baru timbul doror. Baik. Maka yang beliau sebutkan di sini masih agak susah kita memahami. Karena mujazah bil muqabalah, kalau memang muqabalah yaitu setara, boleh, tak masalah. Cuma dianjurkan untuk memaafkan dan sebagainya. Makanya ya pendapat lain lebih kuat. Doror ini ilhaqu al-mafsadah bi nafsih, yaitu menimpakan kerusakan pada diri sendiri. Sementara diror wazan fi'al bimakna mutafa'il. Seperti apa? Yang polanya sama. Tibak yaitu mutabak. Mutabaqah, tibak yaitu satu sama lain saling melakukan ini dan itu, saling berhadapan dengan perbuatan itu. Tibak bermakna mutabaqah. Atau yang lain apa misalkan jinas yaitu mutajanis, saling sejenis, menunjukkan perbuatan antara fa'il dengan maf'ul itu ada, itu wazan fi'al. Nah, doror itu dianya sendiri yang berbuat. Ini makna yang lebih mudah difahami dari sisi apa sharaf dan lainnya. Kemudian dikatakan wa hurrima darar, menimpakan bahaya itu diharamkan li'annahu ta'addin, ya karena melampaui batas hatta terhadap diri sendiri, tak boleh menganiaya diri sendiri. Inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya dirimu punya hak untuk ditunaikan olehmu. Hadis muttafaqun alaih dari Salman Al-Farisi itu ya, dan muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As marfu'an. Wa hurrimat dirar, diharamkan dirar li'annahu mafsadatun bila maslahah. Karena kalau dirar itu kerusakan tanpa kemaslahatan. Mungkin maksud beliau adalah orang itu memukul kita, ada kita balas. Maslahatnya apa? Ya, tentunya kalau dilihat dari sisi yang lain ada maslahatnya, yaitu kisos. Sehingga apa? Orang yang suka mukul akhirnya takut untuk memukul karena ada kisos, ada hukum kisos muqabalah. Makanya untuk tafsir yang ini, wallahu alam, tafsir yang lain lebih jelas. Wa afdalu minhu, yang lebih utama bukan membalas yang setara setimpal, tapi tadminul muta'addi. Orang yang melampaui batas itu disuruh membayar jaminan, yaitu membayar denda, bayar sekian-sekian. Baik. Cuma apa? Susah kita nanti untuk menggabungkan definisi ini dengan bolehnya kisos dan dihalalkannya jazaa'u sayyi'ah bi sayyi'atin misliha. Baik. Dikatakan tanpa maslahah, tak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu tanpa maslahah. Kama fi hadisi qas'ati Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis qas'ah Aisyah, dohirnya yang ketika Nabi ada di tempatnya Aisyah, lalu ada salah seorang pembantu dari istri Nabi yang lain membawa makanan. Aisyah
cemburu, kemudian apa? Pinggannya dipecah, makanan berjatuhan. Maka kemudian Nabi memerintah atau mengambil sendiri ya pinggan di dalam rumahnya Aisyah, kemudian mengganti ke orang itu, ke pembantunya sambil mengatakan apa itu gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. yaitu apa, pinggan dibalas dengan pinggan. Cuma ini pun sebenarnya adalah kisos kan, setara pinggan dengan pinggan, tidak nampak dari yang tadi itu. Seandainya beliau memberikan contoh tatmin adalah pemukulan dibalas dengan apa? Suruh bayar ganti rugi. Ya, ini lebih sesuai untuk menunjukkan gambaran tatmin. Adapun kalau pinggan dibalas pinggan, ini masih kisos namanya. Masih apa? Muqabalah. Cuma beliau menggambarkan itu adalah diror. Tak betul Nabi mengajarkan diror, itu tidak betul. Sementara gambaran kisos malah lebih jelas, pinggan dibalas pinggan. Bukan tatmin yang betul-betul nampak tatminnya, karena kesalahannya bukan kesalahan memukul, tapi istilahnya apa? Pinggan pecah, piring pecah. Bukan memukul fisik orang lain misalkan. Kama fi hadis, ini sudah. Baik. Wa hadhil qaidah ruknun min arkanis syariah. Kaidah ini salah satu dari rukun syariat. Ya, intinya memang agar tidak timbul bahaya dan penganiayaan, kerugian dan kerusakan. Laha adillatun katsirah, dia memiliki dalil-dalil yang banyak minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hiya asasun liman ilfi'lid dhar. Ini adalah asas untuk melarang perbuatan yang membahayakan, sampai walaupun sekedar asap. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan lain-lain. Orang boleh membakar apa sampah di rumahnya, di tepi rumah. Yang penting jangan sampai mengacau rumah orang lain. Nah, diperhatikan jangan sampai asapnya mengganggu orang. Apalagi mengganggu negara tetangga. Ini mengacau banyak orang. Banyak yang masuk hospital. Ini doror, tak boleh. Kama annaha aslun li mabda'i jalbil masalih wa dar'il mafasid. Sebagaimana kalimat la doror wala diror ini juga dalil sebagai mabda itu berarti apa ya? Dasar didatangkannya kemaslahatan dan ditolaknya kerusakan. Wahia umdatul fuqaha, dan kaidah ini adalah sebagai sandaran atau pedoman, patokan para fuqaha fi taqriril ahkam, di dalam menetapkan hukum-hukum. Intinya untuk menghilangkan bahaya-bahaya syar'iyyah secara syariat lil hawadis, terhadap peristiwa-peristiwa. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.